Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Robot 21, media informasi dan edukasi. Di video kali ini kami akan share terkait sebuah kabar baik nih untuk teman-teman PNS ya. PNS di tahun 2022 mendatang. Ini sudah disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi dan sudah disetujui oleh beliau. Yaitu terkait ini kami kutip dari media nasional merdeka.com, bahwasanya di tahun 2022 itu PNS akan tetap menerima gaji 13 dan THR ya. Kita biasa mengenalnya dengan tunjangan hari raya atau gaji 13 Bapak Ibu. Kenapa perlu disampaikan setiap tahun? Karena ini adalah sifatnya tunjangan, bukan gaji pokok, sehingga bisa saja tahun ini ada, tahun depan tidak ada THR dan gaji 13. Nah, beruntungnya kabar baiknya adalah di pembacaan nota keuangan kemarin sebelum 17 Agustus itu ada tercantum THR dan gaji 13 untuk PNS di tahun 2022 tahun depan Bapak Ibu. Iya. Nah baik Bapak Ibu, kita dalami beritanya dari media tadi supaya lebih meyakinkan seperti itu. Pemerintah dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2022 itu mengalokasikan sebesar 426,765 triliun untuk belanja pegawai. Anggaran tersebut sudah termasuk tukin bagi Bapak Ibu guru yang menerima tukin, kemudian tunjangan hari raya, kemudian gaji ke-13. Nah, ini sudah mengcover dari belanja negara di tahun 2022 atau untuk belanja pegawai maksud kami. Nah, jika dilihat anggaran belanja pegawai ini naik 27,457, jadi ada kenaikan ya. Ini cukup signifikan. Ini 27 triliun ini bukan anggaran kecil tentunya. Ada kenaikan belanja pegawai dari tahun 2021 yang sebesar 399,308 triliun Bapak Ibu. Nah, dari jumlah tersebut 266,413 triliun ini diantaranya disalurkan untuk belanja pegawai termasuk gaji PNS dan tunjangan kinerja di tingkat kementerian dan lembaga Bapak Ibu. Ini dikutip dari RAPBN 2022. Isinya seperti ini. Anggaran tersebut digunakan untuk pembiayaan gaji PNS dan tunjangan kinerja bagi para aparatur negara sesuai dengan capaian reformasi birokrasi dari masing-masing instansi. Bunyi RAPBN 2022. Ya. Selain gaji pokok dan tukin Bapak Ibu, ini perlu dipahami pemerintah juga akan memberikan THR dan gaji 13 bagi PNS. THR dan gaji 13 tersebut masuk kebijakan prioritas bersama dengan kelanjutan program vaksinasi dan reformasi sistem kesehatan nasional beserta program bansos seperti kartu sembako, PBI, JKN, dan KIP kuliah. Ya, jadi yang selain gaji 13 dan 14 itu tetap juga berjalan kartu sembako, PBI, JKN, dan kartu Indonesia Pintar kuliah Bapak Ibu. Dari sumber lain Bapak Ibu, ini dikutip dari CNBC. CNBC ini menjelaskan juga kabar gembira untuk PNS, THR dan gaji 13 bakal ada di tahun 2022 Bapak Ibu. Jadi kami sengaja mengangkat dua sumber supaya lebih valid informasinya, satu dari Merdeka, satu dari CNBC. Keduanya adalah media nasional yang sudah kredibel, bisa menjadi sumber informasi tentunya. Nah, di sini di CNBC ini menjelaskan bahwa pemerintah Presiden Jokowi memastikan, menggunakan bahasa memastikan ya, pemberian tunjangan hari raya dan gaji 13 untuk PNS serta TNI Polri. Jadi memang di satu sisi tidak ada kenaikan gaji yang disampaikan di RAPBN, tapi gaji 13 dan 14 ini tetap ada, atau THR seperti itu. Nah, hal ini ada dalam buku nota keuangan 2022 yang dikeluarkan oleh Kemenkeu, dikutip oleh CNBC pada tanggal 18 bulan Agustus 2021 kemarin Bapak Ibu. Kemudian kebijakan tersebut masuk dalam kategori prioritas bersama dengan deretan kebijakan lainnya, termasuk vaksinasi dan reformasi sistem kesehatan nasional. Jadi program vaksinasi tetap menjadi program prioritas untuk di tahun 2022 juga Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kemudian dilanjutkan juga ya kartu sembako senada dengan dari Merdeka tadi, kartu sembako, PBI, JKN ya, kemudian KIP kuliah ini tetap berjalan.
Jadi Bapak Ibu yang mendapatkan kartu-kartu ini dan bansos ini itu tetap akan menerima hingga 2022 Bapak Ibu. Pemerintah juga akan memprioritaskan pendanaan proyek multi-years dengan penyelesaian proyek strategi nasional. Total belanja pusat itu sebesar 2.708 triliun. Wow. Ini anggaran besar sebesar 2.708,7 triliun. Yang terdiri dari 138,3 triliun ini untuk pemerintah pusat dan transfer ke daerah sebesar dan dana desa sebesar 770,4 triliun. Nah, kesimpulan dari informasi ini Bapak Ibu adalah dipastikan Bapak Ibu yang PNS untuk di tahun 2022 itu akan tetap menerima THR atau gaji 13. Memang yang disayangkan dari informasi yang beredar belum ada informasi tentang P3K. Padahal ke depan di 2020 akan sudah banyak ASN P3K. Jadi seharusnya sih dicantumkan ya, diperjelas lagi P3K dapat atau tidak. Tapi di tahun lalu 2021 itu P3K masuk sebagai penerima gaji 13 dan 14 Bapak Ibu. Jadi perlu dipahami masuk dalam penerima. Di tahun 2021 ada peraturannya, itu sempat kami bahas juga. Nah, di tahun 2022 semoga sama dengan aturan lalu dapat THR dan gaji 13 untuk P3K di tahun 2022. Tapi secara aturan ya harusnya kan dapat, karena P3K ini bagian dari ASN, di mana salah satunya adalah PNS. Jadi PNS dan P3K ini sama posisinya sebagai ASN, termasuk dalam hal penerima tunjangan tentunya. Terkhusus untuk tunjangan gaji 13 dan THR itu harusnya sama-sama dapat. Baik Bapak Ibu, demikian info yang kami share untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah informasi untuk teman-teman PNS dimanapun berada. Tetap semangat, semoga sehat selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.